Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sekar. Baiknya, Nazim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah, ya Kak. Masuk semua? Banyak yang orang Pak. Tuh Pak, suratnya. Ada surat Pak. Ada apa Nanti dicetak ya? Oh, tangan Pak. Sekarang kita masuk pembelajaran ya. Oke Pak. Kita mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Ada yang tahu tentang pernikahan? Ada Pak. Pernikahan itu Pak. Mengikat jadi Mempergauli wanita atau lawan jenis kita dengan secara agama ataupun negara. Betul. Lebih jelasnya pengertiannya adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kita masuk pada hukum pernikahan. Ada yang tahu? Hukum pernikahan itu Pak wajib. Ada berapa? Jadi 4 Pak. salah. Berapa? Ada lima. Betul. Apa aja Sultan? Yang pertama, wajib. Yang pertama itu mubah. Mubah. Mubah itu apa? Mubah itu boleh. Boleh Pak. Yang kedua, Sunnah Pak. sunnah. Betul. Yang ketiga, Wajib. wajib. Betul. Yang keempat, ada itu? Makruh. Makruh. Yang kelima, haram. Sekarang Pak. Kita bahas dari mubah. Mubah atau boleh, yaitu suatu hukum asal pernikahan. Hukum asal pernikahan. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini berlaku pada orang. Ada yang tahu? Ada orang yang balik. Ini sunnah ini berlaku pada orang yang sudah cukup bekal hidupnya. Wajib. Ada yang tahu? Tahu Pak. Wajib itu jika seorang sudah mencapai kedewasaan baik dalam rohani ataupun jasmaninya. Kalau makruh yaitu orang yang belum cukup bekal hidupnya untuk menafkahi istrinya. Dan kelima, haram. Haram ini hukumnya untuk orang yang menikah untuk menyakiti. Ada yang ditanyakan dari lima ini? Contoh yang haram ini gimana Pak? Maksudnya? Yang haram ini misalnya niat kita. Niat kita menikah. Kalau niat kita untuk menyakiti atau untuk hawa nafsu saja, berarti haram nikahnya. Oke Pak. Paham semua? Paham. Kita lanjut. Kita lanjut persiapan pelaksanaan pernikahan. Yang pertama itu meminang. Persiapan pelaksanaan pernikahan yang pertama meminang. Ada yang tahu meminang? Ada yang sudah pernah belum? Belum ada. Apa tuh Pak? Meminang tuh apa Pak? Meminang itu maksudnya permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri. Ini bisa dilakukan dengan adat masing-masing. Di desa-desa, contohnya memberi cincin atau sebagainya. Berarti kayak melamar ya Pak? Kayak melamar. Bahasa lainnya kalau dalam fikih itu hibah atau hibah. Yang kedua, melihat calon istri atau suami. Melihat ini ada yang tahu maksudnya nggak? Melihat calon suami atau istri. Tidak Pak, belum tahu. Mengenal mungkin Pak, saling mengenal. Lihat tuh Pak mungkin dengan bebek bobot. Melihat itu hal ini disunahkan oleh agama. Itu contohnya itu jangan membeli kucing di dalam karung. Kita harus mengenal dulu siapa
Apa dan kenapa kita menikahi perempuan tersebut? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Lanjut. Kita lanjut ke syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Yang pertama pengertiannya. Pengertian itu rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi. Kalau kita menikah harus ada rukunnya. Tidak boleh kita langsung menikah saja. Yang syarat dan rukunnya, yang pertama untuk laki-laki yaitu agama Islam. Islam. Berarti kalau kita menikahi lawan jenis yang tidak seagama, berarti itu tidak sah. Berarti memang harus ada seagama ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Yang kedua, tidak ada paksaan. Maksudnya di sini tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hanya kita yang memilih, kita sudah tahu apa yang kita pilih. Jangan ada paksaan dari orang lain. Jangan kayak zaman Siti Nurbaya dulu. Gimana itu, Pak? Yang kalau anaknya dijodohkan itu sebenarnya itu tidak sah menurut agama. Oh, ya, tidak sah itu. Tapi orang dulu kan nggak tahu. Kita kan udah mengenal dan belajar. Makanya kita harus untuk orang-orang di sekitar kita harus belajar. Yang ketiga, Jatuh, Pak. jatuh Pak. Iya. Ini jatuh terus. Taruh situ aja, Bang. Usah taruh lagi, Pak. Ini aja. Ya, Pak. Yang ketiga syaratnya untuk laki-laki yaitu benar-benar seorang laki-laki. Pak, kalau kecil itu saya, Pak. Kayak Pak. Kurang kecil, Kurang kecil. kurang besar. Enggak, Pak. Benar-benar laki-laki. Ada yang mengerti maksudnya? Iya, Pak. Nah, bencong. Bencong itu sebenarnya tidak sah untuk dinikahkan. Karena kewarasan itu kurang. Udah diciptakan menjadi laki-laki, dia mau jadi perempuan. Menurut agama tidak sah. Oke, Pak. Yang keempat, ini yang paling penting ini. Apa, Pak? Tidak beristri empat. Kalau sudah beristri empat, berarti udah nggak boleh lagi dinikahi itu. Udah Kalau tiga apa, Pak? tiga masih boleh dapat satu. Kalau udah dapat empat, berarti udah nggak boleh lagi. Jatahnya udah empat. Berarti kalau tiga apa yang Tiga nggak apa, sunnah. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu jangan dinikahi nanti. Ini tukar panen ini. Iya, tukang panen istri empat, gimana mau nafkahinnya? Ya, Kalau panen barang sendiri 50 hektar nggak apa ya, Pak? kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau adil juga, bukan adil secara materi saja, tapi adil juga perilaku kita, kasih sayang. Yang kelima, mengetahui istri tidak haram untuk dinikahkan. Ada yang mengerti nggak? Apa itu? Yang istri haram itu maksudnya itu masih dalam masa idah. Paham? Paham. Masa itu maksudnya, Pak? Masa idah itu adalah masa tenggang seorang perempuan
belum bisa dinikahkan karena terjadinya perceraian. Nanti kita masuk situ juga nanti. Ya, Pak. Yang keenam, tidak sedang berihram atau haji. Kalau orang itu sedang berihram atau haji, berarti tidak boleh dinikahkan dulu ya, sebelum hajinya selesai. Untuk perempuan juga sama. Kalau untuk wali syarat wali untuk bisa menikahkan itu ada 7. Yang pertama laki-laki. Yang pertama harus laki-laki. Kalau perempuan berarti tidak sah nikahnya. Yang kedua berakal. Berarti orang gila tidak boleh menikahkan kita. Misalnya bapaknya sudah gila, berarti kita boleh menikahkan. Tidak boleh, harus diwakilkan. Yang ketiga sudah dewasa atau balik. Balik atau dewasa, berarti sudah cukup umurnya. Yang kelima merdeka. Yang keempat merdeka. Yang kelima adil. Merdeka ini berarti dia sudah tidak diperbudakan lagi. Kalau adil kita tukang walinya itu harus adil. Tidak membeda-bedakan siapa yang dinikahkannya untuk menjadi wali. Yang keenam dan tentu beragama Islam. Harus beragama Islam. Yang ketujuh tidak sedang berhaji atau ihram. Ada yang ditanyakan? Pak, Silakan. yang nomor 2 itu kan Pak dibilang berakal, Pak. Ya. Nah, kalau bapaknya itu gila atau nggak berakal lagi itu Pak, penggantinya itu Pak, apakah teman dari bapak tersebut? Kalau masih ada anak laki-lakinya untuk menikahkan adiknya, itu bisa. Nah, gitu Tidak ya. ada, Pak. Kalau tidak ada, diwakilkan kepada KUA. Pihak KUA yang Oke, mengurus. bisa. Kalau pamannya Pak bisa nggak, Pak? Kalau pamannya bisa. Kalau udah nggak ada lagi keluarga laki-laki yang sedarah, diwakilkan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak. Lanjut. Ini Pak. Nah, lanjut. Kita lanjut pada ijab kabul. Ada yang tahu ijab kabul? Betul. Jangan nggak tahu. Nanti kalian mau ijab kabul gimana? Berjanji. Ini Pak, berjanji. Tahu nggak artinya ijab kabul? Pengucapan serah terima Pak. Berjanji. Nggak salah juga, tapi yang benar itu ini Pak, pengingatan janji suci Pak. Ya betul juga. Tapi yang benar itu yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau walinya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Berarti menyerahkan perempuan kepada laki-laki, dituin oleh keluarganya, keluarga perempuan, diwakilkan oleh keluarga perempuannya. Itu ijab kabul dalam pernikahan. Yang selanjutnya mahar. Ada yang tahu mahar itu apa? Mahar itu suatu pembayaran kita, Pak. Mahar itu yaitu Memberi atau mengganti dari wanita tersebut. Berganti perempuan. maksudnya itu mana ya? Gimana ya, Pak? Untuk mengganti atau Ya, dengan cewek itu membeli membayar katanya itu pengambilan. untuk mengambil wanita itu untuk jadi milik kita. Kita kasih sama dia, kasih sesuatu untuk bukti, sebagai bukti dia Karena- menjadi milik kita. Karena jadi ya Pak.
tanda jadi. Oke, Pak. Mengerti? Oke, Pak. Kita paham? Yang selanjutnya pernikahan yang terlarang. Ada yang tahu apa itu pernikahan yang terlarang? Menikahi saudaranya, Pak. Betul. Siapa namamu? Randy, Pak. Betul. Pintar kamu. Anak siapa kau? Mudin. Ada itu, kata bapak enggak. Yang pertama nikah mutiara. Nikah mutiara. Tahu nggak apa kalian nikah mutiara itu? Oke, Pak. Nikah mutiara itu seorang yang menikah dengan tujuan mencari hawa nafsu saja. Dia Kayak menikahinya untuk hawa nafsu, tidak niat nikah untuk menyempurnakan ibadah. Seperti nikah kontrak itu, Pak. Nikah kontrak salah satu contohnya. Jadi, Pak. Nikah siri sah, tapi tidak diakui dalam agama, dalam Negara. negara. Dalam agama sah. Yang kedua nikah hikhat. Nikah hikhat. Ada yang tahu? Enggak. Nikah hikhat itu kawin tukar. oh, Tahu? mungkin Pak istri temannya misalnya istri Bapak sama istri teman Bapak tuh saling bertukar gitu, Pak. Ya, betul. Atau adik. Hmm. Bertukar adik untuk dinikahkan. Itu hukumnya haram. Yang ketiga nikah tahlil. Nikah tahlil. Ada yang tahu? Nikah tahlil? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nikah tahlil itu adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah lama bisa dinikahi oleh suami lainnya. Berarti nikah ini untuk suami yang udah rujuk. Mengerti? Enggak, Pak. Enggak. Bisa tunjukkan. Randy belum mengerti? Iya, Pak. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu orang yang sudah cerai. Ya. Wanitanya dalam masa idah. Hmm. Udah itu dia menikah lagi untuk kedua kalinya. Oh. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Itu maksudnya. Ya, Pak. Kita masuk talak. Talak, ada yang tahu talak? Talak itu adalah melepaskan tali ikatan suami dan istri yang dilakukan oleh suami. Berarti istri itu Pak nggak bisa menalak. Istri beda lagi. Itu bukan talak. Kalau talak itu khusus untuk suami. Macam-macam talak ada 4. Yang pertama talak 1. Talak 1. Yang kedua talak 2. Yang ketiga talak 3. Yang keempat talak raj'i. Talak raj'i itu talak berlangsung kembali lagi. Talak yang kembali lagi. Yang udah cerai kembali lagi dan talak lagi. Itu talak raj'i. Talak 1 itu pertama kali dia mengucapkan talak. Masih bisa dirujuk lagi. Kalau udah sampai 3 udah nggak bisa, harus menunggu masa iddah. Perempuan istrinya dulu harus menikah lagi dengan orang, dan itu cerai, dan itu baru bisa menikah lagi. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Yang kelima pasak. Pasak. Pasak secara bahasa itu berarti rujuk atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih adalah pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Berarti ini boleh keduanya. Boleh istri, boleh suami. Mengerti? Ya. Yang ke-13 idah. Ada yang tahu idah? Sudah Bapak jelaskan di awal tadi? Oh, masa renggang Masa tenggang suami istri tidak boleh menikah. menikah lagi. Atau tidak masa tenggang istri. Istri tidak boleh menikah lagi sebelum iddahnya habis. Berapa hari? 3 bulan.
3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Berapa hari? Enggak. Yang selanjutnya apa lagi? Rujuk. Yang selanjutnya atau pembahasan yang terakhir itu rujuk. Ada yang tahu rujuk? Kembali, Pak. Kembali. Apa kembali? Apa yang kembali? Uang? Apa? Istri, Pak. Mengembalikan hubungan, Pak. Betul. Adalah kembalinya suami kepada istri yang telah bercerai. Itu yang dinamakan rujuk ya. Hukum rujuk apa? Kalau tahu? Sunnah, Pak. Sunnah atau mubah? Mubah. Ubah, betul, boleh. Syarat-syaratnya, ada yang tahu syaratnya? Mungkin Untuk idahnya, istri. Pak. Syarat untuk istri. Syarat untuk istri. Telah habis masa. Masa idahnya telah berakhir itu, Pak. Betul. Satu, masa idahnya sudah berakhir. Masa idahnya sudah berakhir. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Raj'i. Kalau udah talak 3 berarti masih bisa, tapi ada syaratnya lagi, yaitu perempuannya harus menikah lagi dengan orang, udah itu cerai lagi, baru kita bisa menikah lagi dengan istri kita yang itu, yang diceraikan dulu. Untuk suami syaratnya ada 4. Ada yang sudah tahu? Apa aja? Mau tahu, Pak? Belum tahu. Yang pertama itu harus Islam. Yang kedua balik. Tiga, berakal. Yang keempat tanpa paksaan. Kalau syarat dan rukunnya sudah sesuai, berarti kita bisa rujuk lagi. Ada yang ditanyakan dari motor kita semuanya? Udah paham semua? Berhubung waktu kita udah habis, kita lanjutkan minggu depan. Ya, Pak. Silakan. Said Kiamah. Tazim salam.